wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zira Anissa dengan NIM C1C019064. Saya dari kelas F9 Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dengan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video berikut ini. Nah, untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi syariah. Pengertian akuntansi syariah. Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan proses pencatatan, penggolongan, serta pengistisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan aktivitasnya selama hidup di dunia. Nah, jadi akuntansi syariah itu dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Kriterianya adalah dasar hukum. Akuntansi syariah itu bersumber pada hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan akuntansi konvensional itu bersumber dari hukum bisnis modern. Selanjutnya, dasar tindakan. Akuntansi syariah keberadaan hukum Allah dan keagamaan. Sedangkan akuntansi konvensional itu rasionalisme ekonomi dan sekuler. Selanjutnya, tujuan dari akuntansi syariah adalah keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional itu memaksimalisasi keuntungan. Selanjutnya, orientasi. Akuntansi syariah itu adalah kemasyarakatan, sedangkan akuntansi konvensional itu adalah individual atau kepada pemilik. Selanjutnya, yang terakhir adalah tahap operasional, yaitu akuntansi syariah dibatasi dan tujuan keuntungannya syariah, sedangkan akuntansi konvensional tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomi. Nah, untuk materi kedua adalah hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Pertanggungan atas pelaporannya dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama dengan istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatannya maupun pelaporan yang ada dapat disesuai dengan syariah Islam yang diajarkan bagi umat muslim, sebab kemaslahatan dapat tercapai. Selanjutnya adalah hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Menurut Gambling dan Karim 1966 yang dikutip oleh Harahap 1997, menarik hipotesis bahwa Islam memiliki syariah yang dipatuhi semua umatnya. Maka wajar jika masyarakat yang sesuai dengan landasan agama mereka merumuskan model antara lain kolonial modern yang menyebutkan bahwa jika masyarakat Islam dan teori akuntansinya pun harus bersifat teori akuntansi Islam. Hashi 1989 dalam Harahap mengatakan bahwa dalam akuntansi Islam ada meta rule yang berasal di luar konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan diciptakan oleh manusia. Menurut beliau, akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia, yaitu Hanif yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial. Dalam tulisannya, Hayashi menjelaskan bahwa konsep akuntansi Islam sudah ada dalam sejarah Islam yang sangat berbeda dengan konsep akuntansi konvensional. Nah, untuk materi selanjutnya adalah perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan seperti bank,
asuransi, pasar modal, dan dana pensiunan, dan lain-lain sebagainya yang berbasis syariah. Dalam 3 dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang yang ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa motor dari penerapan transaksi syariah diawali oleh perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya. Sistem perbankan syariah sendiri memiliki rekam jejak yang panjang, diawali dengan Mitch Gamil Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1993 yang kemudian diambil alih dan didistribusikan oleh pemerintah Mesir menjadi Nasser Social Bank pada tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank yaitu pada tahun 1975, tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg 1978, Swiss 1981, dan Denmark pada tahun 1983. Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Malaysia, Bank Syariah pertama berdiri pada tahun 1982, sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian dengan pendirian Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1991. Nah, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.